memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih, Bu. Nah, yang ingat silahkan. Iya, Yuni, silahkan. Ya Bu, jadi minggu lalu kita belajar tentang produsen, konsumen, dan ekoproses, serta bagaimana mereka berinteraksi dalam ekosistem. Ya, betul sekali. Berikan aku untuk teman kalian. Betul sekali apa yang dikatakan oleh teman kalian tadi, bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi tentang komponen dalam ekosistem. Salah satunya yaitu adalah produsen. Di mana produsen tersebut contohnya adalah tumbuhan. Kenapa tumbuhan bisa dikatakan sebagai produsen? Karena tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tentang piramida energi dan juga biogeokimia. Nah, ini adalah materi lanjutan dari materi tentang komponen ekosistem. Nah, jadi ini materi kita pada hari ini, yakni piramida ekologi dan siklus biogeokimia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, maka Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada dua tujuan yang hendaknya dicapai. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan apa itu piramida energi dan bagaimana energi mengalir melalui lingkaran tropik dalam ekosistem. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami siklus biogeokimia utama seperti siklus air, siklus nitrogen, siklus fosfor, dan juga siklus karbon yang ada di dalam ekosistem. Nah, sebelum kita masuk nih, Ibu mau tanya ke kalian. Tadi kalian sebelum kesini sudah ada sarapan atau belum? Sudah, Bu. Oke, jadi kalau menurut kalian itu seberapa penting sih makanan bagi kehidupan manusia? Sangat penting, Bu. Iya, benar sekali. Jadi makanan itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Salah satunya adalah manusia. Nah, karena di dalam makanan itu terkandung sumber energi yang dapat mendukung aktivitas sehari-hari. Makanan menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang keberlangsungan hidup suatu makhluk hidup karena makanan ini berperan sebagai sumber energi. Nah, kita membutuhkan makanan untuk melakukan aktivitas kita seperti belajar, menulis, dan berada di ruangan ini juga kita membutuhkan energi yang dihasilkan melalui makanan. Nah, selain itu juga, kenapa makanan bisa menjadi salah satu faktor penting untuk makhluk hidup? Karena makanan ini mengandung energi kimia yang tersimpan di dalam senyawa kimia yang terdapat di dalam makanan tersebut, sehingga makanan ini menjadi salah satu faktor pendukung yang hidup. Oke, kita lanjut. Jadi ekosistem membutuhkan salah satu sumber energi utama. Nah, sumber energi utamanya itu di mana? Sumber energi utama itu berupa sinar yang dihasilkan oleh matahari. Nah, jadi matahari termasuk sebagai sumber energi terbesar dalam ekosistem. Nah, cahaya matahari sebagai sumber energi utama dalam ekosistem ini dapat diubah oleh tumbuhan menjadi energi kimia melalui proses yang dinamakan proses fotosintesis. Nah, dalam proses fotosintesis inilah energi kimia ini dapat berpindah cepat dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Nah, perpindahan ini dapat melalui yang dinamakan dengan rantai makanan. Nah, rantai makanan ini akhirnya nanti menjadi sebuah gambaran dari aliran energi dalam ekosistem yang disebut dengan piramida ekologi atau yang dikenal dengan piramida energi. Nah, ini adalah gambaran dari piramida energi mulai dari pagi, kemudian dimakan oleh tikus, lalu tikus dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh elang. Jadi ini merupakan gambaran dari energi yang ada di dalam ekosistem kita saat ini. Nah, kemudian ada yang bisa menyebutkan kepada Ibu contoh dari konsumen satu? Dari satu. Ya, silakan Santi. Hewan herbivora, Bu. Ya, betul sekali. Ya, betul. Jadi hewan herbivora kenapa disebut sebagai konsumen satu? Karena hewan herbivora ini merupakan produsen, karena produsennya adalah tumbuhan. Nah, sekarang ada yang bisa memberikan contoh kepada Ibu untuk organisme yang berperan sebagai konsumen dua? Tanya, Bu. Ya, sih. Hewan
boleh Ibu yang makan hewan lain seperti singa. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh kawan kalian asli. Oke, berikan aplaus untuk mereka bertiga. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada Ibu. Ketiga energi ini, ikatan yang paling bawah atau disebut dengan topik 1, biasanya disebut dengan produsen. Ini yang memiliki energi yang paling besar di dalam ekosistem. Jadi produsen ini menyimpan energi yang paling besar dalam ekosistem. Karena produsen ini menyediakan makanan bagi makhluk lain, sehingga memiliki energi yang paling besar. Nah, selanjutnya ada ikatan trofik kedua disebut dengan konsumen 1. Nah, konsumen 1 ini mengkonsumsi produsen, kemudian energi yang berpindah dari produsen ke konsumen 1 ini hanya 10% dari jumlah energi total yang dimiliki oleh produsen. Nah, selanjutnya ada konsumen 2. Nah, konsumen 2 ini yang disebut dengan yang terdapat pada trofik 3 atau pada tingkatan ketiga, ini juga mengkonsumsi konsumen 1 dan energi yang berpindahnya pun hanya 10% sama seperti produsen ke konsumen 1. Nah, hingga berikutnya sampai pada trofik keempat atau disebut dengan konsumen puncak dan energi yang berpindahnya pun sama hanya 10%. Nah, inilah yang disebut dengan piramida energi. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Ada Ibu. Oke, baik, jika belum ada maka akan dilanjutkan ya. Nah, berbeda dengan energi, senyawa dan unsur kimia yang ada di dalam ekosistem ini dapat membentuk suatu siklus. Nah, suatu siklus ini yang dinamakan dengan siklus geokimia. Nah, siklus geokimia ini apa sih? Ada yang sudah pernah mendengar sebelumnya mengenai siklus ini? Oke, nah kalau belum, mari kita lanjutkan. Nah, siklus geokimia ini merupakan siklus perpindahan senyawa atau unsur kimia dari faktor abiotik ke faktor biotik maupun sebaliknya di ekosistem. Nah, siklus geokimia ini memiliki 4 tahapan siklus dalam prosesnya. Yang pertama ada siklus air, yang kedua ada siklus nitrogen, yang ketiga adalah siklus fosfor, dan yang terakhir adalah siklus karbon. Nah, tentang siklus ini merupakan siklus yang ada dalam siklus geokimia. Nah, sekarang aku minta kepada kalian untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan dari keempat siklus ini. Nah, itu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, di mana satu kelompok akan mendiskusikan satu siklus saja. Nah, kelompok ini berdasarkan dengan tempat duduk kalian saat ini. Jadi secara berbaris ke belakang ya kelompoknya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 membahas mengenai siklus air, kelompok 2 membahas mengenai siklus nitrogen, kelompok 3 membahas mengenai siklus fosfor, dan kelompok 4 membahas mengenai siklus karbon. Nah, setelah mendiskusikannya, nanti Ibu akan memberikan kalian waktu selama 5 menit berdiskusi, dan setelah itu kalian mempresentasikan hasil diskusi bersama teman kelompok kalian. Sudah mengerti semuanya? Sudah Ibu. Oke, sekarang silahkan hadir dan silahkan berdiskusi bersama teman kelompoknya. Anak-anak, waktu diskusi telah selesai. Ayo, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Kelompok 1 dipersilakan. Terima kasih telah memberikan saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini dari perwakilan kelompok 1 tentang siklus air. Panas matahari menyebabkan air laut dan sumber air lainnya mengalami penguapan atau evaporasi. Cahaya matahari juga dapat menyebabkan transpirasi atau penguapan air dari tubuh tumbuhan. Uap air dari proses evaporasi dan transpirasi naik ke atmosfer lalu membentuk awan. Jika melewati suhu dingin, uap air akan mengalami kondensasi menjadi titik-titik air dan kemudian jatuh ke bumi. Peristiwa ini disebut presipitasi atau hujan. Air yang menghujani permukaan bumi dapat mengalir ke sungai atau menembus permukaan tanah menjadi air tanah. Air sungai dan air tanah dapat mengalir kembali ke laut lalu mengalami evaporasi. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, silahkan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 2, silahkan. Sebelumnya, perkenalkan dari Mas dari kelompok 2, kami akan membahas tentang siklus nitrogen. Nitrogen bisa masuk ke ekosistem melalui proses fiksasi atau pengikatan gas nitrogen yang ada di atmosfer oleh bakteri. Nitrogen yang difiksasi kemudian diubah menjadi amonium. Amonium kemudian masuk ke proses nitrifikasi menjadi nitrit yang nantinya diubah menjadi nitrat. Nitrat dapat diserap tumbuhan melalui proses asimilasi. Jika tumbuhan dimakan oleh hewan, nitrogen organik dari tubuh tumbuhan dapat berpindah ke hewan tersebut. Setelah makhluk hidup mati, nitrogen dapat kembali ke tanah dalam bentuk amonium melalui proses dekomposisi. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, silahkan kembali ke tempat.
selanjutnya silakan nomor 3 maju ke depan. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan membahas tentang siklus fosfor. Fosfor banyak terdapat di batuan yang terbentuk dari sedimentasi di bawah perairan. Batuan ini kemudian naik ke daratan karena adanya proses pengangkatan geologis. Hujan akan melapukan batuan dan membawa fosfat yang ada di batuan tersebut larut ke dalam tanah dalam bentuk ion fosfat. Ion fosfat dapat diserap oleh tumbuhan. Fosfor dalam tubuh tumbuhan dapat berpindah ke organisme lain melalui rantai makanan. Setelah organisme hidup mengalami kematian, fosfor dapat berpindah kembali ke tanah melalui proses dekomposisi dan larut dalam air tanah. Kemudian fosfor terbawa oleh air tanah hingga menuju perairan lalu bersatu dengan senyawa lainnya membentuk sedimen atau endapan. Ya, berikan tepuk tangan kalian. Ya, rasanya sangat-sangat baik sama seperti kelompok sebelumnya. Dan yang terakhir, silakan kepada kelompok 4 untuk menjelaskan mengenai siklus karbon. Saya keluar dari kelompok 4. Jadi langsung saja kami membahas tentang siklus karbon. Karbon terdapat di atmosfer dalam bentuk gas seperti karbon dioksida. Karbon dioksida dapat diserap oleh tumbuhan dan diubah menjadi karbohidrat melalui fotosintesis. Karbon pada karbohidrat di tubuh tumbuhan bisa berpindah ke organisme lainnya melalui rantai makanan. Karbon yang ada pada makhluk hidup bisa kembali lagi ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida hasil respirasi. Proses pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan bensin juga bisa menghasilkan gas karbon dioksida. Jika makhluk hidup mati, maka karbon yang ada di tubuhnya akan kembali ke tanah melalui proses dekomposisi. Berikan tepuk tangan dan berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, untuk apresiasi dan jawab kalian. Hasilnya tadi sudah sangat-sangat bagus, sangat-sangat keren sekali. Semuanya dapat dipresentasikan dengan sangat-sangat baik. Dan Ibu rasa kalian sepertinya sudah sangat memahami mengenai siklus-siklus dalam biokimia ini. Untuk pertemuan kita pada hari ini, nah ini ingin meminta kesediaan dari kalian untuk salah satu dari kalian menyimpulkan materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ada yang bersedia? Boleh Bu. Ya, silahkan Sakti. Kesimpulannya, piramida energi menunjukkan bagaimana energi mengalir dari produsen ke berbagai tingkat konsumen dalam ekosistem. Setiap tingkat memiliki lebih sedikit energi daripada tingkat sebelumnya, karena sebagian energi hilang sebagai panas. Siklus biogeokimia seperti siklus karbon, nitrogen, dan air menggambarkan bagaimana unsur-unsur kimia bergerak melalui ekosistem dalam berbagai bentuk. Kedua konsep ini penting karena mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa energi dan nuklir tersedia untuk semua makhluk hidup. Oke, berikan tepuk tangan. Kesimpulannya sangat luar biasa sekali ya, Santi. Piramida energi dan juga siklus biogeokimia ini memiliki keterikatan satu sama lain karena keduanya memainkan peran yang cukup penting bagi ekosistem yang ada di lingkungan kita saat ini. Nah, sebagai tugas kalian di rumah, Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal di rumah ini dan Ibu minta pada kalian untuk mengumpulkannya di pertemuan selanjutnya. Nah, pada pertemuan selanjutnya, selain mengumpulkan, Ibu juga akan minta salah satu dari kalian untuk menjelaskan cara penyelesaian dari soal yang ada di depan. Nah, silakan catat anak sekalian untuk soal ini. Dan anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Baik, jika tidak ada, mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersembahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf jika selama mengajar Ibu terdapat kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.